Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojoba channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini cuacanya agak sedikit mendung hari ini. Kalau berefek pada pantulan sinar di ini di video mohon maaf jika agak temaram gitu sobat. Nah di depan kita ini ada dua buah pusaka sobat. Ini adalah pusaka yang bisa dikatakan salah satu dari pusaka kelangenan saya. Saya ada beberapa pusaka-pusaka itu yang mana di hati saya itu kayaknya ada perasaan seneng banget gitu loh mendapatkannya, seneng banget dalam memilikinya. Itulah kenapa sobat, ini dia punya warangka. Jadi warangkanya ini saya pesankan khusus, begitupun juga dengan pendoknya sobat. Pendoknya pun juga saya pesankan khusus karena ini menjadi sebuah kelangenan tersendiri bagi saya sobat. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari ini. Saya akan mereview salah satu saja sobat. Jadi yang ini, yang pusaka yang ini adalah pusaka panimbal yang mana kemarin tuh kalau nggak salah sudah pernah saya review. Ada dua buah panimbal, yang satu adalah pamor kelengan, yang satunya lagi adalah pamornya ngeblor atau pamor pedaringan kebak, itu yang ini sobat. Nah, itu adalah salah satu dari pusaka kelangenan saya. Nah ini nanti yang akan kita review bersama adalah pusaka ini sobat. Nah ini adalah pusaka yang sangat saya seneng nih sangat saya sukai gitu loh. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya? Mungkin memang gini, di antara para pecinta tosan aji, saya sangat yakin sekali bahwasanya Anda pun juga pasti mempunyai pusaka-pusaka kelangenan. Meskipun pusaka Anda itu banyak, entah itu puluhan atau ratusan atau ribuan, pasti ada yang menjadi masterpiece. Nah salah satunya kalau untuk saya adalah ini sobat. Nah ini biasanya saya tempatkan di kamar saya. Nah, di kamar saya itu ada kotak penyimpanan keris kecil gitu, mungkin isi sekitar 6 atau 7. Nah itu biasanya salah satunya adalah ini sobat, karena itu adalah pusaka-pusaka yang mana biasanya kalau saya itu apa ya, pengen tidur gitu, terkadang pengen melihat-lihat pusaka. Dan ternyata sobat, hal tersebut itu tidak cuma saya saja yang melakukannya. Kapan hari itu saya pernah juga ke rumahnya Pak Heri, beliau pun juga sama. Jadi di kamarnya juga ada pusakanya. Jadi kalau pengen tidur gitu, terkadang sama beliau pun juga dibuka-buka pusakanya. Jadi apa ya, kayak anak kecil gitulah. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Nah ini kapan hari saya pesankan khusus. Jadi untuk di warangkanya ini saya pesankan khusus ke tukang saya. Ini adalah warangka kayu hitam atau kayu arang sobat. Dan untuk di dedernya ini dia ada motifnya Putri Kinurung. Nah seperti ini. Dan untuk di pendoknya ini pun juga saya pesankan. Jadi saya pesankan di tukang pendok teman saya. Nah, ini pendok template, pendok bunton, dan ini tebel banget ini sobat. Garapnya luar biasa ini. Oke, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah ini adalah wujud dari pusakanya, yang mana pusaka ini kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek sobat. Jadi saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus itu dari beliau. Nah salah satunya pusaka ini, dan pusaka ini adalah pusaka bisa dikatakan kesukaannya dia. Jadi ini pun juga berada di lemarinya dia gitu loh. Nah ini adalah dapurnya, dapur Jalak Ngure. Nah, dapur Jalak Ngure, dan pamornya adalah pamor Lentang Kemukus. Nah kalau Anda melihat ini adalah pamornya, pamor Lentang Kemukus ini sobat. Dan di bagian sor-sorannya ini dia apa ya, gumpalannya. Nah gumpalannya ini dia adalah gumpalan udan mas tiban. Nah ini. Dan untuk di gonjonya sendiri ini ada pamor, yaitu pamor sumber mas. Nah ini sangat lengkap sekali. Kalau untuk di pengetahuan tosan aji saya, pamor Lentang Kemukus itu selain dia tuahnya untuk kerejekian, juga untuk ketenaran. Jadi biar gampang terkenal, gampang dikenal oleh orang. Intinya ketenaran lah seperti itu. Nah kalau untuk di ini udan mas tibannya ini berkisar pada hal-hal kerejekian, agar pemiliknya ini selain dia terkenal
juga menjadi orang yang berkecukupan sandang pangan dan juga berkelimpangan harta. Nah, apalagi ini sobat, untuk di bagian gonjonya ini pun juga pamornya adalah pamor sumber emas. Ini juga berkisar pada hal kerezekian untuk di tuah pamornya sobat. Nah, coba kita akan amati. Kita akan nikmati dulu keindahan dari sorsorannya. Nah, sorsorannya ini yang saya katakan tadi bahwasanya dia di menggumpalnya ini adalah menggumpalnya pamor udan mas tiban. Nah, bulat-bulat seperti ini sobat. Nah, ini asik loh ya. Saya mengincar pusaka ini sudah berbulan-bulan. Jadi saya berbulan-bulan mengincar pusaka ini dari teman saya, dan teman saya pun juga memang bisa dikatakan karena ini adalah pusaka kesayangannya gitu. Akhirnya dia juga agak-agak gimana gitu dalam melepasnya, itu nggak kayak pusaka-pusaka yang lainnya. Ya, saya minta segini. Kalau untuk yang ini agak alot ini sobat. Saya harus merayunya dan saya juga harus bersabar untuk mendapatkan ini. Menunggu dengan menabung juga gitu. Nah, pas ada transferan, nah gitu, terus pusaka ini saya ambil berbarengan dengan pusaka yang satunya lagi. Saya sudah lupa yang kemarin yang satunya itu apa gitu loh. Nah, ini adalah pusaka yang saya incar dan saya berhasil untuk memaharinya. Coba kita akan mereview, saya akan membacakan definisi dari jalak nguri sobat. Nah, ini adalah dapur jalak nguri, mempunyai arti burung jalak yang mengembangkan bulu-bulunya. Nah, secara umum ini merupakan simbolisasi pencapaian kebahagiaan dan juga bebas dari permasalahan hidup yang terkait dengan materi, yang bisa dimaknai sugih bondo donyo atau kaya harta benda. Burung jalak ini memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan atau sesuatu yang asing di sekitarnya, simbolisasi dari sikap waspada. Ngore ini berasal dari kata ngudar yang berarti mengurai. Ngore mempunyai makna aktif bergerak untuk lepas dari kesulitan tiap permasalahan secara teliti dan juga bertahap. Diharapkan ini pemiliknya sobat ini menjadi pribadi yang sukses dalam kehidupan serta berjiwa pantang menyerah tanpa kenal putus asa saat menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hidupnya. Dan ini sobat, untuk di pusaka ini, nah pusaka ini kalau kita melihat bersama-sama untuk di pasikutannya, ini pasikutannya Gagah Marbawani. Nah, karena pusaka ini sobat, ini pusakanya memang agak besar dan tantingannya pun juga lumayan mantap. Nah, ini. Nah, kita lanjut untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamor lintang kemukus. Jadi dia ada garis lurus di bagian atas, lalu di bagian bawah dia menggumpal seperti ini sobat. Nah, pamor lintang kemukus disebut juga kukus tunggal atau dalam artinya bintang berekor atau komet. Bentuknya seperti sodo saler, hanya di bagian sorsoran pamor ini menggumpal. Gumpalan tersebut bisa berwujud benang setukel, tunggak semi, wos putah, bawang sebungkul atau yang lainnya. Pamor ini diyakini tuannya selain untuk kerezekian juga untuk ketenaran, kederajatan, dan juga untuk kewibawaan, serta memudahkan pemiliknya ini menggapai harapan atau cita-citanya. Nah, ternyata untuk dituah dari pamor lintang kemukus itu ternyata selain untuk kerezekian sobat, juga untuk ketenaran, kederajatan, dan juga untuk kewibawaan, serta memudahkan pemiliknya ini menggapai harapan dan juga cita-citanya. Lalu untuk di pamor yang ada di gonjonya, nah pamor yang ada di gonjonya ini kalau Anda melihat di sini, ini seperti kayak huruf X seperti ini ya. Jadi kalau di dalam dunia tosan aji ini namanya pamor kolo cokro. Nah seperti ini. Tetapi nanti saya tidak akan membahas yang kolo cokronya, tetapi yang saya bahas adalah karena yang dominan. Nah yang dominan adalah pamor sumber emas. Ini kalau Anda melihat bulat-bulat seperti ini. Biasanya sobat, pamor yang gonjo yang berpamor sumber emas ini biasanya adalah keris-keris pamor udan mas. Jadi kalau dibilangnya itu pamornya udan mas, itu kebanyakan di gonjonya adalah pamor sumber emas. Kebanyakan seperti itu. Nah, kebetulan sobat, ini yang saya miliki ini adalah di bagian gumpalannya ini dia udan mas tiban, dan di gonjonya ini juga pamor sumber emas. Jadi matuk lah. Pamor sumber emas ini bentuknya bulatan lebih dari satu di bagian gonjo.
Sumber berarti awal, pusat atau asal muasal. Bisa juga dimaknai pusat atau asal muasal sebuah harapan. Pamor ini diyakini banyak kalangan sebagai sebuah harapan yang berhubungan dengan rezeki. Nah, pamor sumber ini diyakini untuk tuahnya sobat berhubungan dalam hal kerezekian, murah rezeki. Jadi ini saling berkesinambungan, bawahnya pemilik dari pusaka ini mengharapkan sebuah penghidupan yang tenar, yang punya derajat dan juga punya wibawa, sekaligus punya banyak materi, atau bisa dikatakan sugih bondo dunyo. Itu seperti itu sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa aja nganti ilang Jawani, orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, sekali lagi saya juga mengingatkan bahwasanya pusaka ini sebenarnya adalah sebuah media harapan dan juga doa pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi sobat, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.